al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'na bihi fid darin amin. Wa yantahi as-safaru bi'audihi ila watanihi, berakhir safar itu atau berakhirnya status musafir itu dengan sebab kembali seseorang ke tanah airnya. Babulik, tapi babulik inilah, babulik itu dasar sampai ke mana? Ke batasnya, ke batas waktu dia pertama kali bepergian. Kalau kita bepergian itu terhitung sejak melewati perbatasan, berarti berakhirnya pun saat kita sampai itu ke perbatasan. Umpama kita perbatasan di sini Dekar ya, kalau tak kita arah ke Ilir tuh ke Pelangka umpama. Dengan melewati Dekar itu ikam sudah dapat status musafir. Musafir sudah tuh. Bila ikam bulik, kapan safar ikam itu disebut berakhir? Ketika sampai lagi ke perbatasan yang tadi ikam melewati, yaitu tadi Dekar. Waktu lagi di perjalanan buliknya belum disebut berakhir. Waktu perjalanan bulik nih ya kan, umpama dari Pelangka atau belum sampai ke Pelangka balik lagi, waktu perjalanan buliknya belum disebut berakhir lagi, kecuali tadi sampai ke itu perbatasan ila watanihi tadilah. Mana tadi? Wa in kana marran bihi, meskipun dia hanya melewati negerinya saja. Pas babulik sekalinya dilewatinya. Au ila maudhi'in akhar, atau dia kembalinya ke tempat lain yang bukan kampungnya ya kan, beliung aja kita. Wanawa iqamatahu bihi, dan dia niat bermukim di situ secara mutlak. Arti secara mutlak tidak menerangkan berapa hari dia berniat menetap di situ. Itu aja. Aku hendak bertahan dulu di sini nah ya. Aku hendak bermukim dulu di sini. Kadada disambat apakah sehari atau 2 hari atau 3 hari atau lebih daripada 3 hari. Nah, ini berniat bang menetap ya kalah. Niat menetap. Nah, itu sebuting ya kalau niat menetap. Nah, itu pun tadi bisa mengakhiri hukum musafir. Niat menetap. Kita tulah tujuan padahal kemana? Tujuan padahal umpama ke arah Pelangka. Sakanya beliung. Ya kah? Beliung nih, bebulik tapi ke lain. Padahal sudah jauh, bebulik ke lain. Sakanya di lain tadi, di tempat lain tadi napa? Berniat aku nak bertahan dulu di sini aja. Anak bertahan. Niat bermukim dulu, menetap di situ. Nah, itu pun mengakhiri hukum musafir. Nah, tadi au arba'ata ayyamin sihah, atau dia berniat bermukimnya itu 4 hari sempurna. 4 hari sempurna, bukan tidak terhitung hari kedatangannya atau hari masuknya dia ke tempat itu dan hari keluarnya ya dari tempat itu. Jadi 4 hari. Aku hendak bertahan di sini. Berapa bertahannya? 4 hari. Dengan menyebut 4 hari, maka berakhirlah status musafir. Timbul pertanyaan, munnya berniat anu Jepang 1 mat aja disambatnya beberapa jam. Iya kan? Aku hendak bertahan ya setengah hari dulu di sini. Nah, itu kan tadi apa? Disambat. Nah, itu kada berakhir hukum musafir. Kan kita jalan ya, kalau sampai kita ke suatu daerah, kita sambat, yang mana yang kita sambat tadi bukan 4 hari tapi kurang daripada 4 hari.
setengah hari, atau hanya sehari. Aku nak tahan dulu aja sehari di sini, karena esok lanjut pulang aja. Nah kayak itu nah ya, kalah esok lanjut pulang, maka orang ini berhak dia apa? Musafir. Berhak dia musafir. Berhak dia musafir. Salah sambat aku lah. Berhak dia mengkosor ya kan. Statusnya masih musafir. Sehari aja peng ya kalau tah, atau 2 hari aja. Justru jadi masalah bila mana niat itu kada menyebutkan berapa lama. Aku nak bertahan di sini. Nah, itu malah jadi masalah. Aku nak bertahan dulu lah ya. Kita harus ada kejelasan. Jelaskan. Sehari sambat sehari. 2 hari sambat 2 hari. Bila kita tidak menyebutkan dalam niat berapa hari, malah itu memutus safar kita. Malah jadinya mengakhiri hukum musafir kita. Nah, itu tadi yang hendak puji, makanya ulangi, tidak hendak mematangkan penjelasan yang semalam. Aw arba'ati ayamin sihah aw alima anna irbahu la yanqadi fiha summa in kana yarju husulahu kulla waqtin qasara 18 yauman. Atau dia yakin, tahu dia bahwasanya hajat dia tidak selesai, tidak habis-habis di ukuran waktu itu. Di ukuran berapa hari? 4 hari. Yakin hajat nih cagarnya napa? Kada tuntung 4 hari. Yakin aja hajat nih kada tuntung 4 hari. Tapi adalah niat bermukim. Kada apa? Niat bertahan kada apa ya kalau lah. Yang tadi kan berniat bertahan. Ada yang ini singgah juga. Tapi kada berniat napa-napa. Tapi tahu hajat nih amun 4 hari kada tuntung. Nah, ya kan? Kada tuntung 4 hari. Tapi kereda di hati aku hendak bertahan. Nah, summa selanjutnya, jika orang ini inkana yarju husulahu kulla waqtin qasara, jika dia berharap hasil itu hajat dia peroleh hajat dia di setiap waktu, maka dia boleh mengqasar selama 18 hari. Nah, ini tahu 4 hari kada tuntung, tapi kada diniatakannya bertahan, kada diniatkannya bermukim. Tahu aja. Tapi selalu besar harapan esok tuntung, hari ini tuntung, hari ini qada hajat, hari ini tunai hajat. Kalau aku kan semalam tuh mencontohkan kurang hendak menagih hutang. Nah ya kan, dikasih harapan ujung-ujungnya apa nih, sampai berhari-hari, bahkan sampai 18 hari umpama nih lah. Nah maka orang ini boleh mengqasar hingga 18 hari, selama 18 hari. Kenapa ya? Karena inya selalu meyakini hajat dia akan tunai di setiap waktu. Nah berarti kalau kita balik tuh ngarannya lah mafhum mukhalafah ngarannya. Amun yakin hajatnya ini cagar kada berketuntungan, nah yang kita yakin cagar kada berketuntungan, nah berarti dengan keyakinan itu pun bisa memutuskan hukum safar tadi. Nah itu ngarannya pemahaman kebalikan.
Kenapa jadi? Ya kan Nabi dahulu ya Allah anu Fathu Makkah memerangi apa Hawazin di dalam itu adalah Nabi ini bermukim sesudah Fathu Makkah demi memerangi Hawazin. Mengkosor Nabi. Siapa tadi? Ya tadi selama 18 hari. Ya kah? 18 hari lawas kalau tah. Nah, tapi Nabi kerendah hendak berniat bertahan. Ya kah? Kerendah disambat sidin berapa harinya. Kerendah niat bertahan. Tapi ngaran orang berperang tuh setiap saat selalu berharap kemenangan kan kita kada tahu wah apa kemenangan itu. Kada sama main bola, pang 90 menit batasnya sudah ya kan. Kamu untung 90 menit sama menang ya menang. Kalau perang ini kan kada ada istilah yang dibatasi waktu. Di setiap waktu selalu ada harapan kemenangan. Nah, ini dalilnya ya yang mengkosor sampai 18 hari. Nah, bisa kita ambil kesimpulan niat itu sangat menentukan. Niat bermukim itu malah memutus safarnya. Nah, jadi kada usah berniat. Nah, tinggal lagi kenapa bila sudah lebih daripada 4 hari sadar diri kita kudu sagen mengkosor. Kalau sudah lebih daripada 4 hari. Apalagi ya kalau disambat ketua rombongannya kita di sini seminggu. Nah, ketahuan sudah. Kita di sini seminggu. Nah, ketahuan sudah. Nah, itu sudah putus saya sudah sudah disambat seminggu nanti ya kan. Kita di sini seminggu. Nah, yang tadi yang boleh 18 hari tadi karena kepastian. Nah, karena ada kepastian boleh sampai 18 hari. Bila ada kepastian seminggu nah. Baik. Mana tadi? Wa syurita liqasrin niyatu qasrin. Bi taharrumin wa adamu iqtida'in walau lahzatan bi mutimmin walau musafiran. Disyaratkan untuk mengkosor itu niat mengkosor. Nah, jadi niat mengkosor. Di mana mandak niat? Kita harumin di dalam takbiratul ihram. Juga disyaratkan wa adam iqtida'in walau lahzatan bimutimmin. Tidak berimaman, tidak mengikuti walaupun sesaat dengan imam yang sholat sempurna. Dengan imam yang sholat sempurna. Walau musafiran, walaupun dia juga musafir. Kita berombongan umpama ya kalau berombongan sekalinya ketua rombongan kita, guru kita umpama sidinnya kada mengkosor. Sidinnya sembahyang zuhur 4. Kita maunya 2. Nah, jangan. Yang 2 jangan 4 yang 4. Kada sah ya kan. Kalau ini usolli fardhu zuhri rakaataini qasran ma'muman lillahi ta'ala ada sah. Kenapa? Imamnya sholatnya sempurna walaupun imamnya sama-sama musafir. Kemudian lagi wataharruzun an munafiha, dan menjaga-jaga daripada yang menafikannya niat kosor. Jangan sampai ada yang membatalkan niat kosor tadi. Apa contoh yang membatalkan niat kosor? Niat berniat sempurna atau ragu-ragu. Aku nih tadi kosor kah sempurna lah ya? Aku nih tadi berniat apa yo Jan? Berniat kosor kah berniat sempurna kah tadi? Nah, itu ya jelas sudah pada sah di bawah
mengkosor. Itu ngaranna ragu-ragu atau bimbang. Berarti dawaman enggak tulisannya? Dawaman. Selama sholat. Selama sholat. Jadi saat sembahyang itu jangan sampai ada yang membatalkan niat kosor. Mana lagi tadi? Wadawamu safarihi fi jami'i sholatihi. Disyaratkan bertahan perjalanannya. Dawamnya kita, dawam itu keberlangsungan perjalanannya di dalam seluruh sholatnya. Maksudnya itu status musafirnya. Nah itu maksudnya lah, status musafirnya itu masih ada di diri orang yang sembahyang. Jadi kada berarti harus kapal itu jalan, kada berarti mobil itu harus sambil jalan. Jadi jangan salah arti dawam di sini. Artinya keberlangsungan status musafir. Jangan diartikan dawam itu keberlangsungan perjalanannya. Karena kira sambil berjalan sambil sembahyang ya kan? Ada gitu dawam statusnya ya kan? Fi jami'i sholatihi, di seluruh sholatnya. Karena kan tadi sudah kita bahas, ada saat status musafir itu apa ya, berakhir tadi ya, kalau lagi asik-asik sembahyang sampai di kampung ya. Kalau berakhir ngarannya titik tadi. Wali jam'i taqdimin niyatu jam'in. Disyaratkan untuk menjamak takdim, niat menjamak fil ula, di dalam sholat yang pertama. Di dalam sembahyangnya maksudnya lah, di dalam sembahyangnya, walau ma'at tahalluli minha, walaupun bersamaan selesai atau tahallul dari sholat pertama. Apa tahallul sembahyang itu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi, itu tahallul ya kan? Nah, jadi niat jamak takdim itu di mana Mbak? Anda di dalam sembahyang yang pertama. Arti niat takdim asar digawi di waktu sholat zuhur, waktu yang milik sholat zuhur, yaitu terhitung sejak gelincirnya matahari sampai bayangan itu melewati bendanya. Kalau kita jam kan 12:30 itu ya, kalau lah sampai parak jam 4. Sholat asar dibawa ke jam 1. Nah maka syarat sahnya niat jamaknya itu andak di dalam sembahyang urutan pertama tadi. Kenapa dulu yang digawi? Zuhur dulu. Nah jadi niat jamaknya andak di dalam zuhur. Apakah waktu takbir? Kada wajib. Yang penting di dalam sembahyangnya. Walaupun waktu assalamualaikum waktu mengucapkan assalamualaikum tuntung sembahyang dipasang niat jamak takdimnya tadi, itu sah. Nah, ya Allah ya, sembahyang asar ulun jamakkan, ulun gabungkan jamak takdim ke sholat zuhur atau ke waktu sholat zuhur. Nah sah itu sudah. Asal jangan bahasa Indonesia aja ya. Artinya di dalam hati, tahallul minha. Dan juga syaratnya tartibun. Beda tadi dengan niat qasar ya. Kalau niat qasar andakannya takbiratul ihram ya. Kalau jamak takdim andakannya di dalam sembahyangnya, bukan di takbiratul ihramnya. Nah, syarat juga jamak takdim wa tartibun wa walaun urban, berurutan. Nah, dulu zuhur dulu, hanyar asar, jangan dibalik. Wawalaun, dan berturut-turut. Arti berturut tuh
sambung menyambung. Tuntung gawi zuhur, gawi asar. Ada boleh dipagat. Urpan pada umumnya. Pemisahnya tuh bagaimana guru ya? Nah ini jawabannya. Fala yadurru paslun yasirun bi an kana duna qadari rak'ataini. Maka tidaklah mengapa pemisah yang sedikit dengan bahwa pemisahnya kurang dari ukuran 2 rakaat. 2 rakaat itu kita berapa menit menggawi? 3 menit lah. 3 menitan nih kalau lah. 3 menit ya kalau 1 rakaat 1,5 menit. Gawin yang wajib-wajibnya aja nih. 2 rakaat 3 menit, nah berarti ya sekitar 3 menit lah. Jangan sampai jeda lebih daripada 3 menit. Apalagi sampai 5 menit. Walita akhirin. Ini atop kepada yang li jam'i taqdimin tadi ya kalau walita akhirin niyatu jam'in fi waqtil ula. Disyaratkan untuk jamak takhir akan niat jamak di dalam waktu untuk sholat pertama. Perhatikan kalimatnya, ini berbeda. Kalau di atas tadi fil ula. Nah, itu di atas tadi. Arti fil ula di dalam sumbahyangnya. Kalau fi waktil ula artinya di dalam waktu untuk sholat yang pertama. Jamak takhir apa artinya? Zuhur dibawa ke asar. Kalau dah zuhur dibawa ke asar. Supaya kita kada berdosa. Kan kita tahu aja sembahyang itu dikeluarkan daripada waktunya tanpa ada uzur, dosa ada? Dosa. Kita tahu aja zuhur sudah masuk ke sing sembahyangan. Sampai orang bang asar hanya menggawi zuhur, dosa kalau tak? Ya dosa. Walaupun kita tetap sembahyang. Apa tuh? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ya Allah. Orang-orang yang salat itu tetap celaka. Kalau mereka orang yang salat melalaikan waktu salat, melalaikan sembahyang. Walaupun digawi ya tetap celaka, melambat-lambatkan sembahyang sampai keluar waktu. Nah, baik tadi. Nah, ini perbedaan antara takhir maksiat dengan takhir ibadat. Takhir maksiat itu kada berniat. Kan zuhur ke bawah ke asar. Kada berniat. Nah, itu takhir maksiat. Takhir ibadat yang direstui agama, mendengar suara azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadar kita, oh ini waktu sholat zuhur sudah masuk, pasang niat, ya Allah, sholat zuhur ulun jamak takhirkan nanti ke sholat asar. Itu caranya. Di dalam waktunya, di dalam waktu untuk sholat pertama. Karena maghrib isya kan sama tuh. Kalau di jamak ya kalau mendengar azan maghrib kita lagi di perjalanan, ya Allah, sholat maghrib ulun jamak takhirkan ke sholat isya. Nah inilah jar ulama yang membedakan takhir maksiat dengan takhir rukhsah, yang diizinkan, yang diberi keringanan oleh agama. Kada di ilmu maksiat kita, kada ada niat jamak takhir. Artinya kita waktu niat apa? Niat menjamak takhir, ya Allah, ulun mengambil rukhsah, ulun mengambil keringanan yang pian berikan. Nah itu ya Allah, jadi masuk mendengar orang azan zuhur, ya Allah, sholat zuhur ulun jamak takhirkan ke sholat asar dengan cara rukhsah. Nah karena memang diizinkan. Tapi munnya kita kada beperjalanan jangan gitu. Ya Allah, sholat zuhur ya Allah takhirkan ke sholat asar, tetap ya maksiat gitu ya. Bahkan kita maksiat sholat zuhurnya mun kita kada berniat, kada kita niatkan hendak digawi, itu kita dosa. Makanya kan di dalam kitab awal-awal kitab Fathul Muin sudah disinggung anunya tadi, sholat ini wajibnya muwassa'ka mudayyaqka gitu.
Artinya kita dapat kelonggaran kah atau kita dapat kesempitan kah menggawi sholat ini? Waktunya muwassa, asal jangan tak keluar. Arti muwassa itu kita dapat kelonggaran. Ya tadi yaknya zuhur jam 12:30 sampai jam 4. Kapanpun kita gawi, awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, ya asal jangan tak keluar, kita boleh menggawi. Tapi ada tapinya. Saat kita sadar bahwa waktu sholat sudah masuk, kita di hati harus berniat, ya Allah, sholat zuhur ulun gawi dalam waktunya juga. Nah kita, amun kita kadang itu kita berdosa. Di hati harus gitu, ya Allah, sholat zuhur ulun gawi dalam waktunya juga. Berjanji ya kan, di dalam hati itu berjanji ulun gawi dalam waktunya juga. Nah maka kita selama bila kita sudah berniat di ujung waktu kita menggawi sembahyang zuhur tadi kada apa-apa lagi. Nah bila kita kada berniat gitu ya dosa kita. Wayajibu dinya tulisannya wayajibu, mau kada khilaf dalam kada salah tulisannya itu wayajibu ya. Wayam bagi apa sepatutnya bagi seseorang itu mengazam, mencita-cita menggawi itu sholat ketika sadar dia bahwa waktu sholat memang sudah masuk. Habis setelah tadi wakil ula ma baqiya qadru rakaatin, selama tersisa ukuran 1 rakaat. Yang syarat berikutnya wabaqa'u safarin ila akhirit tsaniyah. Sama lawan dawamnya maknanya baqo ini bertahan safarnya sampai akhir dari sholat kedua. Artinya menuntung sembahyang kedua, status musafir tetap ada. Berarti munnya status musafirnya habis ya Allah, dah sah ya Allah. Far'un ini satu cabang. Yajuzul jam'u bil maradi taqdiman wa ta'khiran 'alal mukhtar. Boleh menjamak sebab sakit. Garing kita. Mariap dingin. Menggigil, kada kuat tegatuk banyu. Mun menggawi sembahyang saben waktu ngalih berat ya kah? Apalagi pusing-pusing. Bolehkah menjamak? Boleh. Jamaknya apa? Takdim ke takhir, boleh keduanya. Sesuaikan mana yang nyaman, yang mana yang rasa kita tuh nak kawa menggawi sembahyang keduanya. Mun kita tuh kondisi awak kita kawa membaca, apalagi orang yang model kayak anak garing mulai hendak pemula garing tuh nya kawa merasa nih pinang kayak awak pun ya. Mun kayak makin demam, makin panas. Gawinya sembahyang maghrib isya langsung. Ya kan maghrib digawinya, isya digawinya. Tapi bukan qashar lah. Artinya maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya tetap 4 rakaat, tapi di jamaknya jamak takdim. Alasannya apa tadi? Garing. Itu bolehkah? Boleh. Alal mukhtar, atas pendapat yang dipilih. Mukhtar ini doib pang, tapi nyala asal tahu aja tah dulu. Tapi doib tetap pendapat ulama. Kawa aja tadi umpatin. Bimauradin qaulun jaliyun wa qai ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Pada masalah sakit itu ada pendapat yang cukup kuat dipilih oleh Imam An-Nawawi, boleh kita menjamak sembahyang. Wa yara'il arfaqa, dan hendaknya dia memperhatikan yang paling mudahnya. Nah, jadi kita perhatikan mana yang paling nyaman, rasa paling nyaman menurut kita takdim ke takhir kah? Mun rasa nyaman takdim ya takdim, mun nyaman takhir. Intinya sesuaikan dengan diri sendiri. Pain kana yazdadu maraduhu kan kana yaqumu matalan waqta tsaniyah qaddamaha bi syuruti jam'i takdim. Jika adalah bertambah sakitnya seperti bahwa dia demam umpama di waktu yang kedua, maka hendaknya dia takdimkan dengan syarat-syarat jamak takdim tadi. Syarat jamak takdim yaitu sholatnya digawi di dalam waktu sholat pertama, di dalam sembahyangnya ya. Au waqtal ula, atau parahnya di waktu yang pertama. Aku nih rasanya aku hadangi sampai waktu ini tenyaman awakku ya. Bisa kalau gitu ya Allah. Tuntung minum obat kah umpama. Garing demam. Zuhur nih. Minum obat waktu zuhur kada kawan gawe sembahyang. Aku nih rasa kawa pang jarak munnya di asar insyaallah kawa aku sembahyang ya. Obat bekerja
Nah, takhirkan aja sembahyang. Artinya zuhur dibawa ke asar. Beniat, itunya lah nyatakan beniat. Beniat mah kada beniat ya tadi takhirnya takhir maksiat tadi. Beniat mengambil rukhsah, beniat mengambil keringanan agama. Karena tadi akharaha, maka dia takhirkan. Biniyatil jam'i fi waqtil ula, berniat menjama di dalam waktu untuk sholat pertama. Kemudian sakitnya itu sakit yang bagaimana ya? Nah, ya Allah, itu pertanyaan juga nih itunya. Sakitnya itu sakit yang bagaimana? Soalnya kan nih kekanakan nih perai macam-macam alasan. Sakit guru ya. Jadi harus ada ukuran sakit yang bisa dapat izin ya kalau sakit yang bagaimana nih? Mana dobitnya nih, dobit sakit? Wadhabata jam'un mutaakhiruna al-maradahuna bi annahu ma yashqu ma'ahu fi kulli fardin fi waqtihi kama syaqqatil masyi fil matari bi haitsu tabatallu thiyabuhu. Mengukur atau mengasih catatan satu kelompok ulama mutaakhirin akan sakitnya itu di sini, bahwasanya sakit yang sulit bersamaannya mengerja setiap rukun di dalam waktunya. Berat rasanya menggawi setiap rukun bila digawi di dalam waktu. Yang rukun itu kan banyak ya, ada 13, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 18. Cuma berdirinya kah yang kadakawa, tah nyunyung di bawah bedi bebacaannya kah umpama yang kadakawa. Kama syaqqatil masyi, sebagaimana sulit berjalan di saat hujan. Bihaitu tabtallu thiyabuhu, sekira-kira basah oleh pakaiannya. Apa jadi masalah hujan ya? Ya kan ada juga apa nih? Menjamak karena hujan, tapi jamaknya harus berjamaah ya kan? Harus berjamaah. Kada bisa panggil menggawi, namun yang garing-garing ini rencak aja menggawi. Yang karena hujan ini nah kada bisa menggawi karena hujan. Kehujanan nih umpama kehujanan di mana ya? Di masjid. Apa? Dekat di sini ya. Di dalam Fathul Qorib adalah masalah hujan. Nah, dengan sekira-kira membasahi pakaian. Wa qala akhirun, kata ulama lain, la budda min masyaqqatin zahiratin. Oh, ini kada kawan kan situ aja jisidin. Tidak boleh tidak daripada kesulitan yang jelas. Ziyadatan ala dzalik, lebih dari demikian. Bihaitsu tubihul julusa fil fardi, sekira-kira sulitnya itu sampai membolehkan duduk di sholat wajib. Ya, sampai orang tuh hukumnya boleh sumbahyang baduduk. Nah, itu adalah wahwal aujahna, pendapat ini yang paling kuat ialah, jadi ukuran sakitnya itu ukuran sakit yang bisa sampai membolehkan orang sumbahyang baduduk. Dalam Zubat adalah wajazaan yajma'a bainal asrain fi waqti ihdadaini kal isya'ain kama yajuzul jam'u lil muqimi limatarin lakin ma'at taqdimi an amtarat inda ibtida tsaniyah wa khatmiha wa ibtida tsaniyah lima yusalli ma' jama'atin idza jam ba'idin masjidan nal adha. Nah, ya, boleh orang itu menjamak zuhur asar ataupun maghrib isya, boleh itu kah? Sebagaimana boleh kita menjamak padahal kita kada sedang bepergian. Kenapa aja? Kehujanan. Tapi jar orang menjamak dengan alasan hujan,
jamaknya yang boleh cuma jamak takdim. Tetap. Itu pun hujannya bersyarat kah? Iya, bersyarat hujannya. Jika terus-terusan hujan sejak dari memulai sholat urutan pertama sampai selesainya atau sampai memulainya urutan sholat kedua masih hujan dan sholatnya dibawa berjamaah dan sholatnya pulang masjidnya jauh ya kan? Jadi persyaratannya cukup ketat ya. Kalau berarti sembahyang di rumah kadang ya, artinya menangi ke tempat lain, menangi ke masjid yang jauh, yang menanginya itu ngalih tadi sampai kehujanan ya. Kalau sampai di situ umumnya imamnya hendak memakai ya, kalau hendak memakai rukhsah tadi kita jamak takdim kan lah ya, jamak takdim Isa kita berusaha lagi kena perayaan kita Isa ya. Oh ya kah. Jadi kan pas orang datang waktu Isa apa bapak aneh ya kan, imamnya kan ada keluar khatimatun nas'alullaha husnal khatimah. Qala syekhuna fi syarhil minhaj man adda ibadatan mukhtalafan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamahu ala fi'liha abatul. Ini satu penutup kata guru kami di dalam kitab Syarah Minhajnya. Siapa yang menunaikan satu ibadah yang diperselisihkan dalam kesahannya tanpa bertaklid kepada ulama yang mensahkan, maka wajib baginya mengulang itu ibadat karena tampilnya dia atas memperbuatnya itu adalah main-main. Titik. Penting bagi kita belajar fikih mengenali ini doib, ini kuat, ini pendapat yang mu'tamad, ini pendapat yang lut. Kada boleh kita asal-asalan kada mengaji. Satu saat orang yang menggawi ibadah terjebak tegawi satu ibadat yang kata ulama lain kada sah nih tak bisa kalau tak bisa. Apa contoh? Aku contohkan yang paling sederhana aja lah. Allahu Akbar bernyaring saat mengucapkan takbir dari satu rukun ke rukun lain. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Bernyaring ada imam? Bernyaring. Imam bernyaring di situ menurut satu pendapat ulama yang pendapat ini kuat, wajib niat zikir. Wajib niat zikir. Jangan sampai ada niat aku hendak menahwakan si makmum bahwa aku nih beralih dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, ini makmum tahu kan nih, unda ruku, unda i'tidal, unda sujud pertama, unda sujud kedua, dengan isyarat menyaringkan takbir. Bila ada niat nangki itu di hati, maka ini rencaknya tadi ya kah? Allahu Akbar ya, supaya makmum yang di belakang tahu ini ngaran sama main dari orang ya Allah. Maka itu menurut pendapat yang mu'tamad batal sembahyangnya bila berniat nang gitu. Jadi harus ada niat zikir. Mun dicampur bang gurunya niatnya kada apa-apa. Yang penting niat zikir ada. Satu pendapat. Pendapat yang sebutingnya kata Imam As-Subki ada apa-apa. Seandainya berniat memenderi makmum, menahwakan makmum, maksudnya lah menahwakan makmum seorang ini berpindah dari satu rukun ke rukun lain, kada batal. Karena ucapan Allahu Akbar bukan kalimat untuk memenderi manusia. Berbeda kada pendapat ulama? Berbeda, tapi kita harus tahu
mana yang mu'tamad, mana yang doib. Mun kita kada tahu, lu terjebak kita di persoalan itu, kada sah ibadat kita. Mun hendak sah bang apa guru? Niat hati aku umpat pendapat ulama ini. Nah, gitu sah tak? Aku umpat ulama yang ini, ulama yang mensahkan. Nah, selamat ibadat kita. Boleh kayak berniat pas sudah tegawi, boleh. Berapa tahun sudah menggawi, sekalinya ngajinya hanya raja tahu, wih doi pangsanya yang sorong gawi selama inilah ya. Nah, niat lagi Allah ulun umpat ulama ini. Nah, sah tak sumbahin kita yang sudah halal itu. Namun kita kadang ngaji ngambang selamanya. Nah, maka kita disuruh mengulang. Itu yang cara menyelamatkan kita. Penting bagi kita belajar fikih. Allahu a'lam bishawab.